Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai cara melakukan web scraping menggunakan Google Sheet kayak gitu ya. Data yang akan kita scraping itu adalah klasemen Premier League atau Liga Inggris gitu. Nah, di sini ada informasi mengenai Liga Inggris yang ada di websitenya Premier League. Di sini ada klasemen Arsenal di posisi puncak, kemudian di peringkat kedua ada Liverpool, peringkat ketiga ada Manchester City. Jadi tiga tim ini yang masih sangat berpeluang untuk menjadi juara Liga Inggris musim ini gitu. Nah, kemudian data klasemen ini akan coba kita tulis atau pindahkan ke dalam Google Sheet ini. Nah, kemudian ketika ada updatean di sini ya, updatean misalkan di pekan depan ataupun 2 pekan ke depan datanya berubah gitu, otomatis nanti di sini pun kita akan berubah juga secara otomatis gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita mulai. Di sini kita akan menggunakan layanan yang dimiliki oleh Google Sheet untuk melakukan scripting ya atau melakukan apa ya, kerja-kerja otomatis menggunakan kode di Google Sheet gitu ya. Nah, kita bisa lakukan klik atensi lalu kita klik Upscript. Nah, kita akan diarahkan ke layanan Upscript yang dimiliki oleh Google. Nah, di dalam layanan ini saya sudah menyediakan ya kode, serangkaian kode atau fungsi yang nantinya akan menjalankan proses scripting itu sendiri. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan secara sepintas ya maksud dari masing-masing baris kode yang ada di sini. Jadi di sini ada 3 fungsi utama ya, ada main function, ada add record sama clear record gitu ya. Nah, si main function ini akan memanggil function clear record sama add record ini gitu. Nah, si clear record ini itu dia nanti dia akan menghapus data di dalam Google Sheet. Jadi ketika data di Google Sheet itu terdapat data, maka si clear record ini akan menghapusnya. Nah, lalu setelah itu dia akan menjalankan function atau serangkaian kode untuk mengambil data yang ada di website gitu. Nah, ini kode yang digunakan untuk mengambil data di web Premier League ini. Nah, data yang diambil itu apa? Data yang diambil itu adalah elemen HTML yang ada di dalam website ini. Nah, cara mengambilnya itu menggunakan prinsip ini ya, regular expression atau regex kayak gitu ya. Regex itu adalah regular expression. Jadi untuk mengambil beberapa kata ya, di dalam barisan kata yang ada gitu. Singkatnya seperti itu ya teman-teman. Nah, yang diambil itu apa? Di sini ada yang diambil itu adalah nama tim ya sama logo gitu ya. Nah, nanti akan diambil itu adalah logo sama nama gitu. Nah, nanti akan coba kita tambahkan poin. Poin itu biar bisa diambil juga gitu teman-teman. Cuman ini kode utamanya itu dia hanya mengambil nama sama logo. Setelah itu dia akan melakukan proses looping kayak gitu. Looping supaya yang diambil itu adalah 20 klub. Makanya di sini ada 20 nih. Karena klubnya kan ada 20 nih. Nah, 20 ya. Sheffield di posisi terakhir. Nah, lalu dia akan menjalankan fungsi pada saat melakukan looping itu dia akan menjalankan fungsi add record kayak gitu. Add record itu adalah untuk menulis di data tersebut di dalam Google Sheet yang ada. Nah, oke teman-teman, nah add record itu nanti akan memanggil fungsi ini. Oke teman-teman, lanjut aja, langsung aja kita akan melakukan proses scraping. Coba kita jalankan dulu kodenya. Nah, ini belum jalan karena websitenya belum kita tambahkan ya teman-teman. Coba kita tambahkan dulu di sini URL-nya. Websitenya kita copy aja. Kita copy, kita tempel di sini. Nah, ini elemen HTML-nya kemungkinan akan diupdate ya karena menyesuaikan dengan nama elemen HTML yang ada di dalam website Premier League itu sendiri. Nah, ini datanya error karena mungkin ada beberapa elemen HTML-nya sudah berubah. Coba kita klik kanan di sini, kemudian kita lakukan view page source ya. Lalu kita lihat yang diambil oleh regexnya itu adalah kelas long gitu ya. Kelas long ini untuk nama. Nah, sebelum nama kita coba cek dulu apakah main regexnya itu kelasnya masih tim atau tidak. Coba kita cek. Di sini coba kita tuliskan apa tadi? Scope row ya, kelasnya tim. Coba kita dari scope-nya aja. Scope row.
Nah ini nih scope row Liga Tim. Ini coba kita cek. Ini ada nama klubnya Arsenal. Dia peringkat ke berapa nih Arsenal? Peringkat ke 1 ya teman-teman, Arsenal ya. Nah lalu ini klub 1 nih, Arsenal 1. Dia itu kemudian yang diambil itu adalah logo. Coba band image, bener nggak ini logo? Oke betul. Nah berarti ini nih yang dimaksud oleh kode ini itu adalah scope ini ya. Nah ini kelasnya ini tim. Kalau ini kelasnya apa? Kelasnya Liga Table, tim. Nah ini kita harus ganti teman-teman, sesuaikan. Oke, kemudian ininya TD masih benar, elemen HTML-nya TD. Oke. Nah, udah kita sesuaikan, lalu coba nama klubnya gitu. Apakah masih sesuai apa berbeda? Ini di sini long kayak gitu. Di sini coba kita cek. Nah, ini udah berubah nih. Dia nama klubnya itu adalah, ini kan Arsenal nih nama klubnya ya. Nah, sedangkan ini apa? Panjang ya, kita copy aja. Oke. Ini name team juga, ini copy juga di sini. Oke, terus ini span, masih span, elemen HTML-nya masih span. Oke. Kemudian kita save. Nah, ini kita udah melakukan penyesuaian. Coba kita cek tim logonya. Ini kelasnya band image 25. Coba kita cek. Nah, ini klub ini apa nih? Band image 25. Oke, dia nggak ada perubahan nih. Image-nya span, elemen HTML-nya span. Di sini oke, ini images langsung. Oke, kita coba jalankan apakah berhasil. Ini ada informasi ya, informasi mengenai jalannya script ini. Coba kita cek di Google Sheet-nya. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Kita udah berhasil melakukan proses scraping informasi yang ada di dalam websitenya Premier League ini ke dalam Google Sheet yang kita miliki gitu ya. Di sini ada informasi urutan nama, urutan klasemennya, kemudian ada logo sama nama klubnya. Di sini ada data tanggal. Nah, data tanggal ini digunakan untuk mengetahui bahwa kode ini dijalankan pada tanggal berapa gitu ya. Karena di sini ada informasi mengenai new date kayak gitu. Jadi di dalam JavaScript itu kalau new date itu digunakan untuk menulis current date kayak gitu, atau tanggal yang sedang berlangsung, yang saat ini berlangsung. Nah, saya membuat video ini kan pada tanggal 4 April 2024. Nah, jadi tanggal yang muncul adalah April 2024. Nah, teman-teman kita cek. Ini Arsenal peringkat 1, Liverpool peringkat 2, City peringkat 3. Apakah betul seperti itu? Arsenal, Liverpool, City. Oke, nggak masalah. Betul ya. Kemudian ini klub favorit saya nih Chelsea ada di peringkat 12. Coba kita cek. Ya, ini Chelsea ada peringkat 12. Oke, kemudian klub terakhir ini ada Sheffield ya, Luton, Burnley sama Sheffield. Coba kita cek. Luton, Burnley sama Burnley ya, bukan Burnley tadi salah. Luton, Burnley sama Sheffield. Nah, 2, 3 terbawah gitu. Oke, datanya udah betul ya. Jadi kita telah berhasil melakukan proses scraping Google Sheet berdasarkan data yang ada di dalam Premier League. Nah, kita akan tambahkan poin ya teman-teman. Gimana caranya supaya di data Google Sheet kita itu ada poin juga gitu, tambah. Coba kita cek apakah memungkinkan. Poin itu tadi kan kita ngambil data tuh dari sini ya teman-teman ya. Kelas ini ya, TD poin itu ada di berapa nih? Arsenal poinnya berapa? 68 ya. Lalu kita coba cek 68 itu yang mana? Oh, yang ini nih. Dia punya kelas sendiri ya. Dia beda ini kelas nama ini. Kalau ini kan kelasnya Liga Table Tim gitu. Kalau ini kelasnya Liga Table Point. Berarti coba kita cek. Kita akan buat main reggae yang baru ya. Kita buat main reggae baru aja. Lalu kita bedakan dengan main reggae sebelumnya. Resultnya juga kita bedakan. Nah, ini juga kita bedakan nih. Kalau yang sebelumnya kan Liga Table Team Scope Row. Kalau ini kan Liga. Nah, ini kita copy aja. Liga Table Point gitu ya. Copy aja. Kita ganti bagian ininya.
Lalu scope-nya juga kita hapus ya, karena nggak ada scope. Dia hanya kelas aja. Sesuai sama ini ya, ini kan nggak ada scope nih. Nah, dihapus aja. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat variabel baru untuk mengambil data poin ya. Kita copy aja deh dari sini nih. Ini kan nama nih, kita copy aja. Nah, kita ganti sama poin. Mas huruf kecil lah. Poin, lalu setelah itu kita elemennya pun kita ganti nih. Poin itu tadi apa? Sama ya ini. Liga tabel poin-poin. Oke, kita copy aja. Nah, ininya kita ganti nih. Ini kan liga table itu kan ini informasi nama ya, teman-teman ya. Nah, kita ganti sama informasi mengenai poin gitu ya. Oke. Kita save. Setelah itu lalu kita akan melakukan proses looping ya. Loopingnya itu di sini. Ini kan ada nih nama di looping, kemudian logo di looping. Kita akan copy aja biar gampang. Copy aja yang ini. Lalu nah, kita buat variabel baru. Di sini kita tulisnya apa ya? Poin akhir aja ya. Poin akhir. Poin akhir, lalu resultnya ini kita ganti nih karena kita menggunakan result yang kedua ini. Lalu kita ganti, oke. Nah, tim logonya kita ganti juga sama poin ya. Tim logo kita ganti sama poin, oke. Nah, udah kita save. Nah, setelah itu udah beres. Oh ya, teman-teman, ini ada recordnya kita tambahkan juga kan ini baru ada ini ya peringkat, kemudian ada nama, ada logo. Nah, di sini kita tambahkan lagi nih yang udah kita buat variabelnya tadi, poin akhir ya. Poin akhir, oke. Dia dari 0, mulai dari 0 ya. Nah, lalu clear recordnya ini kita akan tambahkan poin itu di kolom setelah nama ya, setelah nama klub. Kita akan tambahkan setelah nama klub, lalu ini kan A1 sampai 20. A1 sampai 20. Nah, di sini kan ada poin nih nanti nih. Maka dia menghapusnya dari sampai kolom E. Kita tambahkan sampai kolom E. Oke, kita save. Nah, setelah itu di add record-nya kita tambahkan juga variabel yang tadi udah kita buat ya ke dalam parameter ini, poin. Setelah itu insert rank. Nah, kita tambahkan ini di sini. Setelah tim ya, ini kan tim nih. Nah, kita di bawah di sampingnya itu kita tambahkan poin. Lalu ini urutan kolomnya pun kita ubah. Jadi 1, 2, 3, 4, di sini 5. Oke. Nah, ini udah beres teman-teman ya. Kita sudah melakukan penyesuaian agar kita menambahkan poin. Jadi sebelumnya hanya data ini aja ya, tidak ada poinnya. Kita akan tambahkan poin yang ada di sini nih. Arsenal 68, Liverpool 67. Coba kita jalankan kodenya apakah berhasil atau ada yang error. Coba kita cek. Nah, ini udah kehapus nih karena dia menjalankan fungsi ini ya, clear record, dan ternyata ada yang error teman-teman. Coba kita cek 38, errornya kenapa? Poin akhir berarti di bagian poin yang tadi kita tambahkan. Coba kita cek apakah yang ada yang error. Poin itu oh iya, ada yang error teman-teman. Jadi di sini elemen HTML itu adalah TD. Nah, ini TD, sedangkan kita kan ngopi dari atas nih. Di atas tuh elemen HTML-nya span. Span ya, maka kita ganti sama TD aja. Oke, kita ganti sama TD. Ini juga sama. Kita ganti sama TD itu ada elemen HTML yang artinya itu dia table ya teman-teman ya. Oke, kita save. Coba kita jalankan lagi. Apakah masih ada yang error? Nah, ini nggak ada yang error sepertinya. Nah, oke teman-teman, ini udah berhasil nih. Jadi ada nomor, ada logo, ada nama klub, sama poin kayak gitu ya. Nih, kita udah berhasil
melakukan web scraping menggunakan Google Sheet dan Google Apps Script berdasarkan data yang ada di website Premier League ini. Nah, di sini ada Arsenal 68, Liverpool 67, City 67. Betul ya? Arsenal 68, Liverpool 67, City 67. Oke. Kemudian terakhir ada Sheffield peringkat 15. Bener nggak nih? Sheffield poinnya 15. Oke, nah ini kita sudah berhasil teman-teman. Jadi ketika nanti ada perubahan di sini, lalu kita jalankan lagi skripnya, maka datanya pun akan berubah juga sesuai dengan perubahan yang ada di dalam websitenya. Oke, kita percantik ininya ya. Coba kita tambahkan di atasnya tuh informasi nomor, kemudian di sini ada klub ya, klub kayak gitu, lalu ada poin ya, poin. Sini points. Nah, di sini ada date. Date itu adalah update data gitu ya. Kita tulis aja update data. Oke, jadi data ini itu update per 4 April 2024. Nah, lalu kita juga harus melakukan penyesuaian di bagian add recordnya sama clear record kayak gitu. Kan tadi kan kita mulai dari A1 ya. Karena kita menambahkan satu data, berarti kita harus mulai dari A2 dan diakhiri dari E21. Nah, di sini juga sama. Oke, coba kita save dulu. Oke, di sini nggak perlu penyesuaian ya kalau di add recordnya, karena add recordnya ini dia akan menulis di baris paling akhir gitu ya. Nah, ini get last row, dia akan menulis di baris paling akhir. Jadi ketika di sini udah ada data, maka dia akan mulai menulis dari baris yang kedua. Oke teman-teman, coba kita jalankan fungsinya sekali lagi, kita jalankan. Nah, dia akan menghapus nih data-data yang sebelumnya udah ada. Sedangkan ini nggak kehapus nih, karena kita tadi mulai ngapus dari mana tadi ya? Dari nah ini A2 yang mulai kita hapus. Nah, oke, ini datanya udah masuk teman-teman. Jadi kita bisa saksikan ya bahwasanya di klasemen Liga Inggris kita udah berhasil melakukan web scraping, mengambil data yang ada di dalam websitenya Premier League ke dalam Google Sheet kayak gitu ya. Demikian teman-teman video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nanti kodenya akan saya sertakan di bawah sebagai bahan pembelajaran kita semua bagaimana caranya untuk melakukan web scraping di dalam Google Sheet kayak gitu ya. Data bersumber dari internet dan dalam kasus ini datanya berasal dari website Premier League. Demikian teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.